Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. أولا حيا بنا نشكر إلى الله عز وجل الذي قد أعطانا نعمة كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. ثانيا صلاة وسلاما إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Baiklah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya adalah Sutri Brutuh, mahasiswi dari kampus Tut Hamzah Fansuri, Kota Subul Salam, Aceh. Program studi Pendidikan Agama Islam pada semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan, sebelum saya menjelaskan materi yang akan saya pilih, yaitu saya memilih materi tentang pendidikan dan hubungan antar kelompok sosial. Baiklah, dosen pengampu yang saya hormati yaitu Pak Andong, SPMAP. Pendidikan dan hubungan antar kelompok sosial. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kemudian kemampuan dan pengetahuan individu serta mempersiapkannya untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Nah, pendidikan juga dapat mempengaruhi hubungan antar kelompok sosial karena pendidikan dapat membentuk sikap, nilai, dan perilaku individu. Nah, kemudian hubungan antar kelompok sosial. Hubungan antar kelompok sosial adalah interaksi antara individu, kemudian kelompok yang akan memiliki latar belakang daripada sosial, kemudian ekonomi, budaya dan berbudaya yang berbeda gitu. Kemudian hubungan ini dapat menjadi dalam berbagai konteks seperti di sekolah, tempat kerja, kemudian komunitas dan lain-lain. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antar kelompok sosial ini ada beberapa faktor, yaitu yang pertama ada latar belakang sosial. Nah, latar belakang sosial ini tentang individu dapat mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain dan kelompok sosial yang berbeda. Kemudian yang kedua itu ada budaya. Budaya ini dapat mempengaruhi nilai, sikap, dan perilaku individu serta cara mereka untuk berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang ketiga ada ekonomi. Ekonomi ini yaitu faktor ekonomi dapat mempengaruhi akses individu terhadap sumber daya, kesempatan, dan pelayanan. Kemudian yang keempat ada pendidikan. Pendidikan ini dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan perilaku individu serta cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Nah, kemudian ada permasalahan dalam hubungan antar kelompok sosial. Tentunya dalam kelompok-kelompok sosial itu pasti ada sesuatu yang bisa dilakukan secara ya langsung spontan. Kemudian secara ada permasalahan. Nah, ini saya akan membahas tentang permasalahan daripada hubungan antar kelompok sosial tersebut. Nah, yang pertama itu ada stereotip dan prasangka. Nah, stereotip ini adalah bagaimana dapat menyebabkan individu memiliki pandangan yang tidak akurat tentang kelompok sosial lain. Kemudian yang kedua itu ada diskriminasi, itu dapat terjadi ketika individu atau kelompok ini diperlakukan tidak adil karena latar belakang sosial, budaya, atau ekonominya itu ekonomi pada mereka. Nah, yang kemudian itu ada konflik. Konflik ini dapat terjadi ketika individu atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda atau tidak searah atau tidak sejalan gitu. Kemudian ada strategi untuk meningkatkan hubungan antar kelompok sosial. Nah, kita bahas di sini satu persatu. Yang pertama ada pendidikan multikultural. Nah, kemudian pendidikan multikultural ini dapat membantu individu bagaimana cara memahami dan menghargai berbeda budaya, latar belakang dalam sosial. Kemudian yang kedua itu ada komunikasi efektif. Komunikasi efektif ini dapat membantu individu memahami dan mengatasi bagaimana perbedaan di antar kelompok sosial tersebut. Kemudian yang ketiga ada kerjasama. Kerjasama dapat membantu individu atau kelompok mencapai tujuan bersama dan meningkatkan hubungan antar kelompok sosial. Kemudian ada pengembangan empati. Pengembangan empati ini dapat membantu individu memahami dan menghargai perasaan dan kebutuhan orang lain. Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana peran pendidikan dalam meningkatkan hubungan antar kelompok sosial. Yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan, yaitu
dapat meningkatkan pengetahuan individu tentang perbedaan budaya dan latar belakang sosial. Kemudian yang kedua, ada mengembangkan sikap. Pendidikan dapat mengembangkan sikap positif, kemudian menghargai suatu perbedaan. Nah, kemudian yang ketiga ada meningkatkan keterampilan. Nah, pendidikan dapat meningkatkan keterampilan individu dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Kemudian dengan demikian, pendidikan itu dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan hubungan antar kelompok sosial, kemudian meningkatkan pengetahuan, kemudian mengembangkan sikap, kemudian meningkatkan keterampilan individu, dan memajukan bagaimana cara meningkatkan pendidikan dan hubungan antar kelompok sosial itu sejalan dan searah begitu, sesuai dengan yang kita harapkan. Oke. Baiklah, dari semua yang saya jelaskan tadi, semoga teman-teman sekalian semua bisa dapat dipahami tentang apa yang telah saya paparkan tadi. Bisa kita petik pelajaran dari materi tersebut. Kemudian sekian daripada penjelasan saya pada hari ini. Saya akhiri dengan mengucapkan maaf kepada semua teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.